Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in khayral hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berkumpul kita di lapangan ini hadirin, di komplek kita yang insya Allah senantiasa kita bermohon agar komplek kita ini selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari mara bahaya, dihindarkan dari bencana, dan turunlah di komplek ini rahmat Allah pada setiap rumah. Di dalamnya berkumpul hamba Allah yang selalu merasa takut dari azab dan ancamannya. Di rumah-rumah di komplek ini hadirin terhimpun umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah lelah ibadah, tiada henti mencari bukti bahwa kita kokoh di atas jalan yang tersuci. Di lapangan ini juga insyaallah di momen sholat Id ini kita kembali meneguhkan kesetiaan kita kepada insan terbaik sepanjang sejarah umat manusia. Ia yang menjadi teladan, ia sebaik-baik kepala rumah tangga, ia seadil-adil pemimpin, ia terhebat dari panglima-panglima perang yang pernah ada di muka bumi ini. Ia pemegang mukjizat terbesar dan teragung. Ia yang membebaskan kiblat umat Islam dalam Fathul Makkah. Ia yang kini walaupun beliau sudah wafat 14 abad silam, pengikutnya tidak kurang dari 2 miliar hari ini. Tidak seorang pun yang boleh berbantahan dengannya, tidak boleh meninggikan suara di depannya, tidak boleh mendiamkannya, dan tidak boleh menyelesaikan ajarannya, dan tidak boleh ada satupun seorang pun yang lebih dicintai kecuali orang termulia ini. Dia adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasilah Idul Fitri hari ini hadirin, kita refresh kecintaan dan loyalitas kita kepada beliau. Jika sampai akhir hayat kita tetap berada di belakangnya, tetap membela keberadaannya,
menjadi terdepan, menjaga dan menjalani ajarannya. Insya Allah, bismillah, dengan ridha Allah kita akan membersamainya memasuki surganya. Amin. Insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin, jatah kita berada di bumi ini, suka atau tidak suka, sesungguhnya terus berkurang dari hari ke hari, terus berlanjut seperti itu. Kemarin sekian banyak orang berpulang, hari ini terbilang, nanti esok adalah giliran kita. Saat kembali kepada pemilik ruh ini. Hadirin, apakah kita siap kalau suatu saat kita dipanggil oleh Allah? Hari ini kita ekspresikan kegembiraan kita setelah selamat melewati bulan yang agung. Hari ini kita tunjukkan bahwa kita sudah selesai menjalani titah puasa. Hari ini bahkan kita berbuka. Bahkan hari ini haram hukumnya seseorang berpuasa. Jika seseorang berpuasa, ia menentang syariat. Namun, benarkah dosa-dosa yang selama ini kita lakukan bertahun-tahun sudah diampuni oleh Allah? Padahal kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, celaka, sungguh merugi seorang yang dapat Ramadan kemudian ia selamat melewatinya, tetapi justru luput dari ampunan Allah. Rahima anfa'addin au ba'da bu'dan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Celaka seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan seorang hamba itu dosanya belum diampuni. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Sahih. Perlu berapa Ramadan lagi hadirin sehingga ampunan itu kita dapat? Banyak kaum muslimin yang menginjakan kakinya di bulan Syawal ini, hari ini hatinya ragu dan tidak bisa menjawab. Apakah puasa Ramadan yang baru saja terlewati telah menjadikannya percaya diri bahwa suatu waktu dipanggil oleh Allah? Dosa-dosa sepanjang tahun, belasan tahun, berpuluh tahun ke belakang telah membutakan mata batinnya, sehingga kedatangan Ramadan kemarin tidak lebih dan tidak kurang seperti datangnya dan berlalunya bulan-bulan lain. Maksiat dan dosa telah menghalangi seseorang atas nikmatnya berpuasa. Bahkan pengaruh buruk dari maksiat dan dosa masa lalu telah menguras habis hikmah dan kemuliaannya. Hadirin, durhaka kepada Allah di masa lalu membatasi seseorang mendapatkan petunjuk dari Allah. Famanit taba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku tidak akan sesat dan ia tidak akan celaka. Konsekuensinya, orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah maka ia akan sesat dan sengsara. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin, sebelum Ramadan datang kepada ahli maksiat dan pendosa, mereka sesungguhnya menyadari bahwa Ramadan bukanlah bulan yang biasa-biasa saja. Mereka paham Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Namun hati kebanyakan mereka itu sudah membatu, sangat sulit menerima kebenaran. Meremehkan Ramadan adalah maksiat besar. Dampaknya Ramadan diterima, dijalani, tapi ala kadarnya. Puasa, ya dia puasa, tapi sholat masih ditinggalkan. Mana mungkin hadirin puasa akan mengundang pahala sementara pilar agamanya dirobohkan. Puasa bagi dia tetap puasa, tetapi mengumpat dan menebar kebencian tetap berjalan. Puasanya tetap sah, tetapi ruh sahur tidak mi'raj, hanya sebatas menahan lapar dan dahaganya saja. Padahal kerugian akibat maksiat tidak saja dirasakan oleh individu, tapi berdampak pada siapapun di sekitar kita. Bahkan kemaksiatan bisa juga menyebabkan turunnya azab ke sebuah negeri. Maksiat hadirin secara kolektif pasti juga berimbas dan akan dirasakan oleh sebuah negeri. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alaiha qaul
fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, mohon perhatikan ayat ini, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu untuk mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Al-Isra ayat 16. Hadirin, orang-orang yang hidup bermegah-megahan, yang dimaksud tafsir ayat ini adalah mereka yang menguasai aset-aset publik. Mereka dengan leluasa mengendalikannya untuk kepentingan kelompoknya, bahkan bebas mengancam dan menutup akses atas hajat hidup kaum muslimin. Mereka eksis berada di tengah-tengah kita, seolah perilakunya itu adalah ejekan kepada kaum muslimin. Setiap saat mereka sinis kepada kita. Siapa sesungguhnya mereka? Ketahuilah hadirin, mereka sengaja diturunkan oleh Allah berada di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena sebagian besar kita atas dasar pemenuhan hajat hidup dan bertahan untuk hidup sudah tidak punya rasa malu melakukan maksiat dan gemar memproduksi dosa-dosa. Hadirin, mari kita telah. Mari kita lihat kaum muslimin pada saat ini telah terhina di belahan penjuru dunia. Mereka dikuasai oleh musuh-musuh Allah. Bukan itu saja, bahkan musuh-musuh itu melakukan penyiksaan, embargo ekonomi, genosida, dan membunuh kaum muslimin secara sadis dan brutal, seperti yang kita lihat sangat jelas di Gaza, Palestina. Padahal musuh Islam itu, hadirin, mengetahui bahwa jumlah kita sesungguhnya tidaklah sedikit, akan tetapi keadaan umat Islam seperti apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, musaan kahusa'is sail, buih seperti buih air bah. Pendek kata, Islam pada masa kita sekarang ini kenyataannya berkekuatan besar dengan jumlah yang sangat banyak, tapi maksiat dan dosa para pemiliknya telah menghalangi pertolongan Allah. Kita mohon kepada Allah, la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin, apakah Ramadan yang baru saja kita tinggalkan sudah berhasil mengangkat derajat kita di hadapan Allah? Apakah Ramadan yang baru saja meninggalkan kita, meninggalkan jejak catatan amal kebaikan kita sehingga kita berhak meraih predikat takwa? Dosa dan maksiat yang dilakukan terus-menerus pasti melemahkan hati dan memberangus iman. Satu maksiat membuka pintu atas maksiat lainnya. Terus akan seperti itu. Keinginan berbuat dosa semakin menguat, sementara niat untuk bertaubat sedikit demi sedikit semakin melemah, sampai akhirnya esensi hakikat taubat hilang sama sekali. Akibatnya dia akan sering melafalkan istighfar, astagfirullahaladzim, sementara hatinya tertambat dengan perbuatan maksiat. Sampai-sampai seorang ulama menganalisa ahli maksiat dan pendosa yang justru yang membiasakan diri mendekati tempat-tempat maksiat, bahkan kalau ia tergerak untuk sholat pun, di dalam sholat, bahkan di sujudnya, ia membayangkan kemaksiatan. Pendosa di Ramadan pun, hadirin, ia lebih brutal melakukan serangkaian maksiat tanpa malu. Inilah penyakit hati yang paling berat dan paling dekat dengan kehancuran. Ibnu Qayyim rahimahullah menulis ada 49 dampak negatif dan kerusakan nyata akibat dari maksiat dan dosa. Kita ambil 2 sampel saja. Pertama, kata Ibnu Qayyim, kemaksiatan bisa mengakibatkan kehinaan bagi pelakunya. Padahal sesungguhnya kedudukan yang tinggi hanya dapat diraih dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan itu maka Allah, di sisi Allah kemuliaan itu jangan jauh dari Allah untuk kemuliaan dunia dan akhirat. Ketika di Ramadan kemarin setan dibelenggu, tetapi sepanjang Ramadan kemarin kita menyaksikan ada di antara kita yang justru melonggarkan, bahkan sibuk melepaskan borgol sekawanan setan. Ia bersuka cita menghampiri, bahkan bergegas berlari ke tempat-tempat maksiat.
dan bersekutu dengan pendosa lainnya. Ibnu Mubarak berkata, aku melihat bahwa dosa-dosa itu mematikan hati. Kecanduan terhadapnya mengakibatkan kehinaan. Hati mereka tergadaian kepada setan yang sesungguhnya sudah dibelenggu. Mereka bermaksiat justru di bulan yang sangat dimuliakan. Kedua, kata Ibnu Qayyim, dosa dan kemaksiatan mengakibatkan keterasan antara seorang hamba dengan Allah Tuhannya. Sekalipun seseorang memiliki semua fasilitas kenikmatan dunia, maka sungguh keterasingan itu tidak akan pernah sirna darinya. Pendosa pergi memaksa untuk menjauh dari komunitasnya. Ia bermaksud menenangkan pikiran, berwisata ke tempat-tempat mahal walaupun harus berhutang. Pulang ke rumahnya hadirin, ia akan mendapatkan dirinya seperti hidup sebatang kara. Hidupnya sunyi, wajahnya kusam tak enak dipandang, larut dalam pertengkaran antar jiwanya yang sudah kecanduan maksiat dengan bisikan hati kecilnya sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena ia mencari jalan bahagia dengan cara nafsunya, bukan dengan cara yang sudah ditunjukkan oleh agamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketahuilah, satu kemaksiatan menjadi sebab kekalahan para sahabat seperti yang kita pelajari dalam surah Nabawiyah. Perang Uhud sebagai contoh. Nabi memerintahkan mereka agar tidak turun dari gunung, namun mereka tidak patuh pada perintah Rasulullah SAW. Akhirnya 70 sahabat meninggal di perang Uhud. Tragedi Uhud itu adalah akibat dari satu kesalahan, satu kemaksiatan. Sekarang kemaksiatan terjadi setiap saat. Berita-berita dipenuhi tipu muslihat, saling menzalimi, saling berbalas fitnah. Ramadan belum menyadarkan kita bahwa sesungguhnya kita wajib meninggalkan praktik maksiat dan menjauhi dosa-dosa. Hadirin, sebab apakah yang mengeluarkan bapak manusia yaitu Adam diusir dari surga? Surga tempat kelezatan, surga penuh kenikmatan, kemegahan, kesenangan. Adam dikeluarkan, dipaksa turun ke dunia tempat kita diami sekarang. Padahal di dunia ini tempat penuh penyakit, penuh cerita air mata kesedihan dan syarat dengan musibah. Sebab apakah yang menenggelamkan seluruh penghuni bumi sehingga air melampaui puncak gunung-gunung seperti yang kita imani dalam riwayat Nabi Nuh? Sungguh semuanya disebabkan oleh kemaksiatan dosa dan dosa-dosa. Rasulullah SAW memberitakan itu semuanya kepada kita. Cukupkah nalar kita menerima itu sebagai pelajaran? Ali bin Abi Thalib menyampaikan kepada kita satu sindiran. Tidaklah musibah tersebut turun melainkan karena dosa. Karena itu tidaklah bisa musibah tersebut hilang melainkan dengan taubat. Imam Qatadah menyampaikan dan berpesan, wahai anak-anak, demi Allah ada saksi-saksi yang tidak bisa diragukan lagi, yaitu ada di tubuhmu. Mata bersaksi, tangan bersaksi, kaki bersaksi. Allah akan melihatmu dalam situasi dan kondisi apapun, karena sesungguhnya tidak ada yang pernah tersembunyi di sisi Allah. Sufyan Ats-Tsauri berpesan, jika engkau takut kepada Allah, Dia akan menjaga dirimu dari manusia. Tetapi jika engkau takut kepada manusia, mereka tidak akan bisa melindungimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada kesempatan ini, ketika wadah kita, jiwa kita hadir di lapangan ini hadirin, mengakui bahwa kita sudah mengabaikan Ramadan. Apakah kita mengakui tak satu malam pun ketika 10 malam terakhir kita tidak pernah menjejakkan kaki kita di masjid, di rumah-rumah Allah? Kemana kita 10 malam terakhir Ramadan itu? Di mana posisi kita ketika Allah datang untuk memberikan ampunan kepada kita? Bahkan kita berpesiar jauh. Apakah kita mengakui hadirin betapa kasarnya kita kepada istri, kepada anak-anak? Bahkan kita lupa mengajarkan Al-Fatihah kepada mereka. Padahal Al-Quranlah jalan keselamatan mereka. Ibu-ibu, apakah engkau masih meninggikan suara kepada suamimu? Sulit sekali bersyukur atas pemberian suami kepada dirimu. Bermuka masam. Banyak istri yang tidak sudi ikram kepada suaminya.
Padahal seorang yang tidak tahu berterima kasih kepada suami, jangankan bisa memasuki surga, mencium aromanya pun haram baginya. Padahal mencium aroma surga itu, wewangian surga itu sudah tercium sejak 70.000 kilometer. Allahu Akbar. Kaum muslimin, wajib hukumnya kita mengingkari apa yang pernah kita lakukan, dan itu adalah sederetan dosa-dosa kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Ramadan telah mengubah kita dengan kualitas ketakwaan yang lebih baik. Ramadan sudah membekali kita untuk menjadi manusia berguna di komplek ini. Dampak kemudian Ramadan di komplek ini insya Allah sebentar lagi kita akan melihat dipenuhi oleh orang-orang yang benar melakukan amal soleh, insya Allah, amin. Dampak keberkahan Ramadan di komplek ini, komunitasnya adalah masyarakat yang tidak rawan tersinggung jika mereka diajak ke jalan kebenaran, bahkan mereka menjadi penyokong utama amar ma'ruf nahi munkar. Di komplek ini masjidnya akan dipenuhi oleh para jamaah. Masjid dan musolanya semerbak kembang. Bab di taman surga mewangi akan banyak didatangi oleh kaum muslimin penghuni komplek ini. Mereka dengan muka berseri dan berhati lapang mengisi dan merapatkan sof-sof sholat, dan diliputi rasa syukur. Mereka terlihat melingkar di majelis-majelis pengajian. Mereka sayang pada anak-anak mereka. Mereka urus anak-anak mereka. Mereka rangkul anak-anak mereka. Gak usah ribut, sayang. Sini, sholat bersama anak, tidak apa-apa. Indah sekali penyakit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Ramadan telah datang ke komplek ini dengan segala keberkahannya. Amin, insya Allah. Bulan yang telah mulia dan memang dihadirkan sebagai istimewa, bulan itu sudah berhasil mengangkat derajat siapapun yang berada di komplek ini, insya Allah, untuk lebih dekat dengan Allah dan selalu mengutamakan apa yang pernah dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun perlu diingatkan kembali kepada kita, sekaligus peringatan keras bagi kita yang hadir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal abda la yuhramur rizq bidzambi yusib. Sungguh seorang hamba akan terhalang dari rezeki karena dosa yang diperbuatnya. Kita kutip ulang kalimat sebut dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Takwa kepada Allah menjadi kunci pembuka pintu rezeki, sedangkan lalai dalam takwa justru dapat mengundang kefakiran. Rezeki hanya akan mengalir ketika seseorang menjauhi segala bentuk maksiat. Jamaah Idul Fitri, amal solih dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya akan membangkitkan kekuatan dan keteguhan iman, memberkahi rezeki dan istiqomah dalam ibadah-ibadah yang dipenuhi keikhlasan, sehingga siapapun kita yang hadir di sini, insya Allah kita senantiasa siap ketika suatu waktu kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu fi wa lakum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu ta'ala fi kitabil azim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kami menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat berbahagia di jalan Idul Fitri. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.